agar gereja berada di dalam Allah, Allah perlu menjadi Bapa kita. Dan kita perlu memiliki hubungan hayat dengannya. Begitu juga agar gereja berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus harus menjadi Tuhan dan Yesus terhadap kita. Amin. Untuk menyadari bahwa perjanjian baru tidak mengatakan bahwa gereja ada di dalam Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa gereja ada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Menyebutkan demikian berbeda dengan sekedar menyebut gereja ada di dalam Allah, sebab sebutan demikian ini mewahyukan bahwa gereja ada di dalam Allah Tritunggal. Menurut Alkitab, tidak pernah dikatakan gereja hanya ada di dalam Allah, tetapi gereja di dalam Allah Tritunggal. Amin. Sekarang kita perlu melihat dengan teliti perbedaan antara Allah dengan Allah Tritunggal. Hanya menyebut Allah berarti menyebut Dia seolah-olah belum melalui proses. Ya. Namun Allah Tritunggal menandakan Allah di dalam prosesnya. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat ini kita tidak dapat melihat Allah yang telah melalui proses, yaitu kita tidak dapat melihat Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi dalam perjanjian baru kita memiliki wahyu penuh mengenai Allah Tritunggal. Amin. Ya, puji Tuhan. Wahyu mengenai Allah Tritunggal. Jadi pagi ini saya juga sekali lagi dikuatkan ya, bahwa gereja itu memang betul dalam Allah Tritunggal. Ya. Gereja itu ada di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, karena penyebutan Allah dalam perjanjian baru itu memiliki satu makna yang khusus, yaitu Allah yang melalui proses. Pun demikian, dari ayat yang kita baca pagi ini, 1 Tesalonika 1 ayat 1, ya, di situ juga tersirat mengenai Allah Tritunggal. Ya. Walaupun di sini hanya disebutkan mengenai gereja di Tesalonika di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi sebenarnya secara tersirat di situ juga ada di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi gereja itu mutlak di dalam Allah Tritunggal. Ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Gereja di Solo pun juga demikian, gereja di Semarang, di Bandung, Jakarta, gereja di seluruh dunia ini semua mutlak di dalam Allah Tritunggal. Ya. Sehingga ini adalah satu gereja yang merupakan ya proses lengkap ya dari pekerjaan Allah di dalam zaman perjanjian baru. Ya. Puji Tuhan kita memiliki Allah yang kaya ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, yang menyuplai gerejanya setiap waktu ya, yang menyuplai kita, yang menguatkan kita, yang menyegarkan kita ya. Puji Tuhan ya, semoga kita setia dalam penemuan hidup gereja kita, menikmati berkat Allah Tritunggal yang senantiasa mengalir ke dalam gerejanya melalui kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, sesungguhnya perang tentang Allah Tritunggal ini luar biasa dan menguatkan kita. Dan bisa kita nikmati karena Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa, yang di tahta, yang maha tinggi, maha besar, yang tak terjangkau, tapi Dia begitu indahnya turun menjadi setara, sama dengan manusia, sama dengan saya, anak Adam kedua yang telah jatuh, sehingga
sehingga dia pun merasakan apa yang saya rasakan. Allah itu mengalami pencobaan yang saya alami. Hanya saja Yesus itu memberi teladan bahwa dia hidup berdasarkan roh Bapaknya yang tinggal di dalam. Ini sungguh suatu kehidupan Allah Tritunggal yang indah, bukan main. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Dan Yesus sendiri adalah dilahirkan dari roh itu. Oh, puji Tuhan. Dan bahkan Allah Tritunggal telah terproses menjadi roh itu. Dan roh itu sekarang, detik ini sudah ada di dalam saya, berbaur dengan roh saya untuk kekal selama-lamanya. Biarlah kejadian ini terus saya ingat, saya perkatakan. Karena ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Karena ini kodrat yang telah saya terima, saya menerima Allah Tritunggal di dalam saya. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menghentikan untuk kekal selamanya. Biarlah hidup ini hanya untuk menyalurkan apa yang sudah komplit di dalam kita, yaitu Allah Tritunggal ini terekspresi keluar lewat kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin. Ya, saya dulu pernah terjadi masalah ya, ayat pasal 1 ayat 1 ini di mana sempat dipahami bahwa Allah itu hanya Dwi Tunggal, yaitu Bapa dan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak melihat bahwa di dalam gereja, di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus itu pun sebenarnya ada satu, yaitu roh. Ketika melalui proses Allah melalui proses di dalam Allah Tritunggal, dan dia menjadi roh itu yang kita nikmati di dalam roh kita. Allah Tritunggal itu selalu mereka ketika ada Bapa, ada Putra, dan ada roh yang ada di dalam diri kita, itu sungguh menguatkan kita sebagai gereja organik ya, di mana Allah Tritunggal selalu bersama menyertai kita sebagai gereja secara organik di dalam diri kita, yang menguatkan kita selalu sepanjang hidup kita. Amin. Ya, betul, menguatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita doa saudara. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Wah, terima kasih padamu Tuhan. Syukur pada Tuhan. Oh, gereja adalah Allah Tritunggal. Gereja adalah milik Allah. Gereja adalah tempat penyaluranmu. Berkat-Mu tersalur. Terima kasih kami menempuh hidup gereja yang demikian. Dapatkan sepanjang hari ini, hamba-Mu juga Pak Pran, saudara kami Steve, ada di dalam berkat Allah Tritunggal. Apa yang kami kerjakan, ada penyataannya. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih untuk fakta yang telah rampung dan tidak bisa diubah siapapun, bahwa Allah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami lewat roh itu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk fakta ini. Biarlah kami hidup berdasarkan roh itu, yaitu roh Allah Tritunggal yang telah melalui proses, sehingga Tuhan seluruh rencana kekal-Mu boleh terjadi di dalam kami, lewat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau menjadi manusia, menjadi firman. Firman itu telah menjadi manusia, telah berproses menjadi Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan kami dalam roh itu.
Sepanjang hidup kami, Engkau menguatkan kami dalam Allah Tritunggal, di dalam kami sebagai gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Amin. Lancar.